Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'alima naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita akan membaca kitab Allimu auladakum mahabbata ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan pada anak-anak kalian cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membacakan muqaddimah dari kitab ini. Hanya saya artikan, tidak saya jelaskan. Mungkin ada penjelasan sedikit dari penjelasan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Allimu auladakum mahabbata ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan pada anak-anak kalian cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allimuhum annahum itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka bahwa keluarga Nabi adalah penyambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum ahbabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum ahlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungannya? Man ahabbahum faqad ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai mereka, maka benar-benar ia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramahum faqad akrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan mereka, berarti ia benar-benar telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man a'azzahum faqad a'azza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengistimewakan mereka, maka benar-benar telah mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man gaddarahum faqad gaddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjunjung tinggi mereka, maka benar-benar ia telah menjunjung tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man wasalahum faqad wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sambung dengan mereka, maka ia benar-benar telah sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man waddahum faqad wadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyayangi mereka, maka ia benar-benar telah menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum, ajarkan pada mereka, pada anak-anak kalian, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakkarana bihim, telah mengingatkan kita pada mereka. Dalam hadis disebutkan, udzakkirukumullah fi ali baiti, udzakkirukumullah fi ali baiti. Aku ingatkan kalian tentang Allah pada keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang Allah pada keluargaku. Maksud hadis tersebut bahwa tanda kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah adalah selalu mencintai, berdekat, sambung kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum, ajarkan pada anak-anak kalian, anna silata alil baiti wa widdahum wajib. Bahwasanya menyambung keluarga Nabi dan menyayangi mereka hukumnya adalah wajib. Kan Sayyidina Abu Bakar
Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, la an asila garabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min an asila garabati au kama qala. Lebih baik aku menyambung tali saudara kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada aku sambung tali kerabatku. Alimuhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ruwiya anhu annahu qala inni tarikun fikum mustaqalain kitabullah wa ahlu baiti wa fi riwayah kitabullah wa itrati wa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayya al-haud fanduru kaifa takhlufuni fihima. Ajarkan pada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis. Beliau bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua hal yang berat, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim wa ahlu baiti dan keluargaku. Di dalam riwayat yang lain, kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluargaku. Ada riwayat yang lain, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis. Wa innahuma, dan Al-Quran serta keluarga Nabi, lam yaftariqa, tidak akan terpisah. Sebagaimana kalau kita membaca qasidah di dalam awal permulaan Maulid Tiba, ya Rasulullah salamun alaik itu ada wa ma'al Quran fi qarani. Mereka keluarga Nabi bersama Al-Quran selalu bersama Al-Quran. Hatta yarida alayyal haud, sampai mereka akan Al-Quran dan keluargaku datang kepadaku di dalam telaga haud, telaga Al-Kautsar, yang mana siapa yang minum dalam telaga tersebut lam yazma' ba'dahu abadah, tidak akan haus selama-lamanya. Fanduru kaifa takhlufuni fihima, maka perhatikan bagaimana kalian bisa mengambil keuntungan dalam peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alimu auladakum, ajarkan pada anak-anak kalian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni tarikun fikum mustaqalain kitabullah wa ahli baiti. Ajarkan pada mereka bahwa Rasulullah telah mengatakan hal tersebut. Rasulullah tinggalkan dua hal berat pada kita, yaitu Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimu auladakum annallaha qad adhaba rijsa an ahlil bait wa tahharahum tadhira. Ajarkan pada mereka, anak-anak kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kotoran atau kejelekan dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mensucikan mereka. Alimuhum anna mawaddata alil baiti wajibun wa hubbuhum matlub. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai keluarga Nabi hukumnya adalah wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa bughduhum kufrun, membenci keluarga Nabi menyebabkan kekufuran, baik kekufuran secara keimanan maupun kekufuran secara nikmah. Wa hubbuhum matlub, cinta pada mereka atau mendapatkan cinta mereka adalah apa yang harus kita dapatkan. Alimuhum anna hubba alil bait wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asasil Islam. Ajarkan pada mereka, anak-anak kita, bahwa mencintai keluarga Nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara pondasi asas daripada kekuatan Islam. Kalau kita ingin keislaman kita kuat atau Islam di daerah kuat, maka tumbuhkan cinta kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berkat mereka sampai kepada kita ajaran Islam. Alimuhum anna zulma ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ismun azimun wa zulmun kabir. Ajarkan pada mereka
bahwa mendolimi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk dosa yang sangat besar dan kezaliman yang sangat besar. Kalau kita zalim kepada orang biasa, maka itu adalah kezaliman. Yang mana orang yang berbuat zalim akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dizalimi adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bentuk kezaliman yang sangat besar dan azabnya jauh lebih besar daripada yang lainnya. Alimuhum an yuhibbu ala baiti Rasulillah lillahi azza wa jal li garabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan pada mereka untuk mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Bukan mencintai karena ilmunya. Bukan kita mencintai karena ketampanannya. Bukan kita mencintai karena kebaikannya, tapi kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, la as'alukum ajra. Aku tidak meminta kepada kalian wahai para sahabat, wahai para umat untuk membayar aku. Enggak minta bayaran. Illa kecuali al mawaddata fil qurba. Cintai kerabatku, keluargaku, ahlul baitku. Li garabatihim min Rasulillah. Kita mencintai mereka karena Allah, karena sambungnya mereka memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, alhamdulillahil mutafaddil bil ata. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dengan berbagai macam pemberian. Al mustahiq li asnal hamdi was sana, yang berhak untuk mendapatkan segala macam bentuk pujian yang terbaik. Wal ma'gud bi rahmatihi kullu amalin wa raja, yang dengan rahmatnya setiap keinginan dan harapan bergantung dengannya. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin wa khiratillahi min khalqihi ajma'in, imamil anbiya wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Salawat serta salam tercurahkan kepada pemimpin awal dan akhir, pilihan Allah dari makhluk dan hamba-hambanya secara keseluruhan, pemimpin para anbiya, penutup para mursalin, dan salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga serta sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna maqama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa abdul kamil, Rasulullah adalah hamba yang sempurna. Maqamun taharu fihi al-uqul wal afham, kedudukan yang akal manusia, pemahaman manusia, kecerdasan manusia akan sulit untuk memahaminya. Wa ta'ya an bayani 'azamatihil alsinat wal aqlam, kesulitan untuk menjelaskan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik melalui lisan ataupun tulisan. Tidak mampu kita menjelaskan keagungan Rasulullah baik secara tulisan maupun secara lisan. Wala yarqa ilaihi majdu ahadin minal anam, dan tidak ada yang bisa menandingi, mendekati kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun dari bentuk manusia. Wa hubbuhu sallallahu alaihi wasallam syartul iman, cinta kepada Rasulullah adalah syarat untuk kesempurnaan iman. Disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Ini kalau kita masih belum mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Kita masih mencintai diri kita daripada Rasulullah. Kita masih mencintai orang tua kita daripada Rasulullah.
Kita masih mencintai anak-anak kita daripada Rasulullah. Bahkan orang-orang yang tidak ada hubungan dengan kita, tapi ia pernah berbuat baik kepada kita, dia lebih kita cintai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Nyata dalam kehidupan kita. Contoh, ada majelis ilmu, majelis sholawat, ada barengan dengan pekerjaan, yang mana itu kebutuhan untuk kehidupan kita, makan minum kita, atau anak kita, atau orang tua kita. Apa yang kita dulukan? Bareng. Kalau nggak bareng bisa kita menghadirinya, tapi kalau bareng, mana yang kita dahulukan? Nah, itu bukti bahwa kita masih belum cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang siapa mendapatkan tiga hal tersebut, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yaitu yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya tidak mencintai seseorang, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh mencintai orang, tapi cintai orang tersebut karena Allah. Karena itu ada disebutkan ukhuwah fillah. Yuhibbuhu fillah wa yabghuduhu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri kama an yakraha an yughzafa finnar. Tidak senang kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak senang kembali akan dilemparkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ingin kembali ke dalam kekufuran atau tidak ingin kembali ke dalam kemaksiatan. Faman lam yajid hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamla nafsahu wa yamla syaghafa qalbihi falyuraji af'alah wal yanzur fi imanih hatta ya'lama min aina ja'ahu juhudul qalbi wa dhulmatul fuad. Siapa yang tidak mendapati cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai dirinya, memenuhi hatinya, maka hendaknya ia memperhatikan kembali perbuatan-perbuatannya. Baik bentuk ibadah dan yang lain sebagainya. Perhatikan keimanannya sampai ia akan mengetahui dari mana muncul keingkaran hati daripada hal tersebut dan kegelapan hati daripada kehidupan dirinya. Fala salamat liman la yalhaj bi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan selamat orang yang tidak ada di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi." Cintailah Allah karena Allah telah memberikan kepada kita banyak daripada kenikmatan. Dan cintailah aku karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintailah keluargaku karena cara untuk mencintaiku. Walaqad yassarallahu li min qablu. Kata Syekh Muhammad Abduh Al-Yamani, beliau mengatakan Allah telah memudahkan kepadaku dari sebelumnya telah aku berikan kitab yang judulnya Allimu auladakum mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ha'ana dzal yaum, dan hari ini ketika beliau mengarang kitab ini, atasyarraf bi an aqdama ila syabiba al-muslimah imtidadan li kitab sabiq. Aku berikan kitab yang lebih luas daripada kitab yang dahulu, dan aku berikan nama Alimu auladakum mahabbata ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya suturun, ini adalah lembaran-lembaran.
uqaddimuha baina yaday ajzina wa du'fina zulfa ilallah wa tahiyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wafa'in bi ahdihi ilaina wa wasaya bi ali baitil akramin wa tabsiratan lil mu'minin hatta ya'lamu makanata alil bait wa wujub muwalatihim wa takrimihim wa thawabi mawaddatihim wa hubbihim. Aku berikan kitab ini dengan ketidakmampuanku dan kelemahanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wasiat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penerang untuk orang-orang yang beriman, sampai dengan kitab ini mereka mengetahui kedudukan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengetahui kewajiban untuk berhubungan dengan mereka, dekat kepada mereka dan menghormati mereka dan mendapatkan pahala sebab cinta kepada mereka dan memuliakan mereka. Dan ini kitab dikarang dengan tujuan agar kita mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya dengan mencintai keluarga Rasulullah kita menggapai cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kalau anak kita dicintai oleh seseorang, maka kita akan mencintai orang tersebut. Kenapa? Karena anak kita dicintai oleh dirinya. Sebagai balasan dari cintanya dia kepada anak kita, kita mencintai orang tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita sehingga kita menggapai cinta Rasulullah, menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.